tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah. Berkas dinyatakan lengkap, petunjuk terakhir kami penuhi, komprehensif. Tadi koordinasi masalah penyerahan tahap 2 sudah bisa dilaksanakan besok. Lain-lainnya kita lihat di persidangan. Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, maka Polda Jawa Barat telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, Ditreskrimum selaku pengawas penyidik. Kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Jeger, ayah Eki dikabarkan diperiksa Propam Polri. Benarkah? Begini kata dua mantan Kabareskrim. Di tengah memanasnya kasus Vina Cirebon, lantaran terus menjadi sorotan. Kini keberadaan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki, seolah hilang ditelan bumi, tak luput dari perhatian publik. Bahkan, sejak bermunculannya pihak-pihak yang angkat bicara terkait kasus Vina Cirebon tersebut, sejumlah pihak terus menyinggung nama Ibtu Rudiana ayah Eki, karena selalu diam dan terkesan bungkam. Nah, baru-baru ini beredar isu bahwa keberadaan Ibtu Rudiana ayah Eki dikabarkan telah terungkap dan telah menjalani proses pemeriksaan di Propam Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sontak dengan beredarnya kabar tersebut menimbulkan reaksi dari beragam kalangan tak terkecuali mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi. Berdasarkan analisa Ito Sumardi, Ibtu Rudiana turut diperiksa lantaran menjadi bahan agar mengetahui melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Sebagai seorang ayah yang tahu anaknya meninggal, kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah, sehingga dilakukan autopsi kedua yang ditemukan penyebab kematian anaknya, ujar Ito Sumardi, dilansir YouTube Devone News, Jumat 7 Juni 2024. Tentunya ayah Eki ini mencari tahu siapa pembunuh anaknya. Keterangan ayah korban ini juga menjadi bahan, apakah memang ayah korban ini telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak? Sambungnya, sebagaimana diketahui, Ibtu Rudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap 7 terpidana. Diketahui saat itu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Susno Duaji yang juga mantan Kabareskrim. Susno mengatakan bahwa dirinya melihat ada kemunculan saksi baru bernama Suroto yang dinilai lebih kuat dibanding 2 saksi sebelumnya, Aib dan Melmel. Jika dilihat, kesaksian saudara Suroto bisa diperkuat dengan kesaksian anggota Polri dan rumah sakit, tapi kesaksian Aib dan Melmel itu menjadi guideline daripada jalannya perkara ini. Berarti perkara yang dulu didasarkan keterangan Aib dan Melmel itu bohong. Tegasnya seperti dilansir tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di TV Oni pada Kamis 6 Juni 2024. Karenanya, kata Susno, dirinya mendesak penyidik Polda Jabar segera memanggil Ibtu Rudiana ayah Eki untuk diperiksa dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya menurut Susno, keterangan Ibtu Rudiana sangat diperlukan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari Eki, kekasih Vina yang tewas dalam pembunuhan sadis tersebut. Namun dalam proses pengusutan itu, muncul banyak sekali sosok baru yang kian menambah ruwet kasus tersebut. Untuk memeriksa saudara Rudiana, bapaknya Eki, kita sangat berduka cita dan sangat memahami kesedihan jiwa beliau, tapi harus diperiksa supaya kasus ini terungkap tuntas, ujar Susno dalam acara tersebut.
Susno mewanti-wanti agar perkara ini sampai ke pengadilan hanya berdasarkan skenario aib yang dinilai bohong belaka. Nih jangan sampai perkara ini sampai ke hakim disidangkan, bahkan sudah sampai putusan kasasi hanya berdasarkan skenario yang dibuat saudara aib. Lanjutnya selain itu, Susno menilai prarekonstruksi dari perkara ini harus diulang. Bungkamnya Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Iki dalam kasus Vina Cirebon terus menjadi sorotan dan menuai beragam asumsi liar di tengah publik. Aksi bungkam tersebut tentunya mengundang tanda tanya besar lantaran anak kandungnya Iki turut menjadi korban dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pengacara kondang Hotman Paris yang kini turun tangan menangani kasus Vina Cirebon. Bahkan, Hotman Paris merasa heran dengan sikap ayah Ekeyati, Ibtu Rudiana yang hingga saat ini belum mau berkomunikasi dengan pihaknya.